حبيب حسين بن طاهر وسلم بن عبد الله بن حسين بن طاهر وسلم حبيب محمد بن بكر سقاف وسلم محمد هادي ومحمد حسين بن بكر سقاف وحسن الله حضر بن طارق منذر المنتي مهدي وصول وفروئهم وحسن الله المؤلف هذا الكتاب الجواهر اللؤلؤية في شرح الأربعين النووية الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف الجردني الدميتي الشافعي وصولهم وفروئهم والشيخ عبد الوهاب الشعراني أن الله درجات في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النيات الصالحة وبالنيات الشفاء على كل داء كما وصلافنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, taslim pahan rahmat karunia serta hidayahnya pula pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keadaan ini terus Allah berikan kepada kita mampu untuk melaksanakan aktivitas ibadah dengan secara istiqamah terus menerus hingga nanti kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Salawat serta salam itu pun tak lupa kita haturkan dan kita berikan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, mukminin wal mukminat was salihin hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah daripada kitab Arba'in Nawawi yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Latif Al-Jurdani Ad-Damyiti Asy-Syafi'i, masuk ke dalam pembahasan riwayatul hadis man hafidha ala ummati arba'ina haditha. Sebelum kita menjelaskan, ada sedikit faedah fadailul amal yang bisa diamalkan, yang bisa dilakukan, dan ini termasuk daripada amalan yang paling ringan untuk kita laksanakan dan sering sekali kita lantunkan dan kita ucapkan, yaitu as-salatu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum membahas apa yang kita ingin terangkan, faedah fi fadlis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man qala, siapa orang yang mengatakan thalatha marratin, 3 kali, hina yumsi wa hina yusbih, ketika pagi hari dan sore hari sebelum masuk waktu maghrib. Entah itu datangnya sore kah baru tahu fadilah ini,
Entah pagi kah baru tahu kalau ada amalan ini, ya terserah aja mau diamalkan kapan. Dan lebih baik lebih dari itu. Thalatha marrah, siang sore 3 kali, pagi 3 kali. Atau mau setiap waktu setelah dari sholat, berarti 5 kali ketemunya. Entah itu 3 kali kah, 7 kali kah, ya, ganjil lebih banyak lebih baik. Cuma dikatakan di dalam faedah ini, man qala thalatha marrah hina yumsi wa yawmin yusbih, siapa orang yang mengatakan 3 kali kalimat ini di pagi hari dan di sore hari, dan lebih baik di setiap waktu-waktu setelah aktivitas ibadah seperti sholat, entah setelah subuh kah, zuhur, asar, maghrib, isya, pokoknya datangkan 3 kali ini di setiap pagi dan sore atau petang bahasa kita. Apa kalimat tersebut? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Ini ada di dalam kitab Risalatul Amaliyah itu. Kalau kita mau tahlil, ya, itu ada tuh tartibnya di Risalatul Amaliyah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil a'la ila yaumiddin. Nah, itu sama aja. Tapi di sini ada tambahan an-nabiyyin dan mursalin. Contohnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Tambahannya nabiyyin dan mursalin. Kalau ditahlil di Risalatul Amaliyah itu cuma 3 aja. Awalin, akhirin, kemudian fil a'la ila yaumiddin. Nah, ini ditambahi 2 itu. Fin nabiyyin wa fil mursalin, kemudian wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Nah, apa faedahnya mengatakan 3 kali ini di setiap pagi dan juga setiap sore atau setiap waktu-waktu setelah aktivitas ibadah? Maka ada 6 fadilahnya. 7 fadilah, 7 keutamaan daripada kalimat yang sudah kita baca tadi. 3 pagi, 3 sore, atau setiap waktu sholat. Berarti kali aja 5 kali 3, 15. Iyalah. Nah, iya 15. Apa fadilahnya? Pertama, hudimat dzunubuhum, akan diruntuhkan dosa-dosanya. Akan diruntuhkan, maksud diruntuhkan itu dihapus, diampuni dosa-dosanya. Hudimat dzunubuhum, akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan aib-aibnya, atau ditutupi oleh Allah aib-aibnya. Kelakuan yang tidak beres, kelakuan yang tidak pantas, orang nggak tahu kelakuan kita itu seperti itu, Allah tutup, Allah satir. Sebab apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad 3 pagi 3 sore. Kedua. Yang ketiga, wadamu sururuh, Allah akan bahagiakan orang itu selama-lamanya, entah itu nanti di dunia apalagi di akhirat. Bahagianya ini ya apa bahasa kita? Sikon juga. Ya relatif lah. Ada orang mengatakan bahagia tuh harus punya uang banyak dulu baru bahagia. Ada orang tuh mengatakan bahagia ya duit pas-pasan, yang penting nyaman hidupnya, nggak ada hutang, nggak ada selek dengan tetangga dan lain-lain sebagainya. Kono apa bahasanya tuh, bahagia ini di sini relatif. Ada orang tuh mengatakan bahagianya tuh sesuai dengan keinginannya. Nah, yang penting, yang terpenting, orang yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad seperti apa yang sudah kita sampaikan, Allah akan berikan kebahagiaan kepada dia selama-lamanya. Bahagia di sini itu berarti ketenangan hati, ya. Ketenangan hati, ketenangan jiwa, kemudian tidak terlalu banyak memikirkan daripada urusan dunia, karena sebab ingatnya kepada Nabi Muhammad dan pada akhirat. Yang keempat, fadilah bersolawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana yang sudah kita terangkan. Yang keempat, dikabulkan doa-doanya. Istajibud du'a'uh, Allah akan kabulkan daripada doa-doanya. Yang kelima, wa'u'tiya amaluh, wa'u'tiya amaluh, dia akan diberikan oleh Allah
Bahasanya harta yang berkah. Harta yang berkah. Anak itu termasuk harta. Mal ya. Mal itu artinya bukan harta sebenarnya. Kepemilikan ya, kepemilikan. Kita punya mobil, kita punya motor. Mobil, motor, anak, istri segalanya itu Allah akan berikan keberkahan. Kenapa? Karena sebab seringnya bersolawat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wa'ina ala aduwihi. Allah akan hindarkan, Allah akan jaga, Allah akan lindungi orang tadi daripada musuh-musuhnya. Dengan catatan amalnya ini seperti tadi. Kalau misalnya bolong-bolong ternyata terjadi seperti itu, ya wallahu a'lam. Tapi mudah-mudahan segala aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan segala macam bentuk sholawat itu baik. Yang tidak baik tahu fadilahnya, tahu keutamaannya, tahu keuntungan sholawat tadi, tapi kada beramal, tapi tidak mengamalkan. Nah, itu yang rugi. Itu yang rugi. Terserah mau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin atau Allahumma shalli ala Muhammad aja. Tapi jangan dia tadi tuh tasghir diringkas lagi ya Muhammad. Nah, ini kada baik nih. Walaupun nama Nabi Muhammad itu pun adalah bentuk penghormatan. Wa ali kulli wassahabatin wasair salihin, dan dituntut juga untuk kita tidak hanya bersolawat kepada Nabi, tapi juga wa ali kulli wassahabati wasairus salihin. Di bahasa kita tuh yang bahasa kita tuh apalah nyamannya tuh. Diikutkan ya, diikut sertakan Nabi dan keluarga-keluarga Nabi. Jangan keluarga Nabi aja. Dan para sahabat wasairus salihin, dan seluruh manusia pilihan Allah yang mereka digelari orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Di sini disebutkan wa ala ali kulli wahidin mimman dzukira wal murad bil ali al aqaribu au al ittiba. Yang dimaksud ali di situ keluarga-keluarga Nabi, bukan hanya keluarga Nabi tapi orang-orang yang terdekat dan mengikuti jejak-jejak Nabi. Termasuk orang soleh itu. Termasuk orang-orang yang kita sebut ulama, tuan guru. Mereka ittiba ilin Nabi, mereka mengikuti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu maksudnya umum, bukan kita nanti menyelawati satu kiai, kiai radhiyallahu taala anhu misalnya, jangan. Kiai salatu wassalam, Kiai Ahmad Jalani salatu wassalam, jangan. Alaihi salatu wassalam itu nanti akan diperinci kepada siapa itu berhak dipakai. Ya, itu anggapannya itu alaihi salatu wassalam itu gelar. Anggapannya itu ya, alaihi salatu wassalam itu gelar. Gelar itu diberikan kepada dua makhluk ini aja. Siapa mereka? Ar-rasulu wan nabiyyu au al-malaikatu. Dua ini aja. Rasul, nabi atau para malaikat boleh dipakai alaihi salatu wassalam. Alaihi as-salatu wassalam. Tapi kalau misalnya bi khilafi ghairihim, selain daripada mereka, ada dua hukumnya. Pertama makruh, yang kedua haram. Makruh ketika memang ada tanda-tanda kebaikan dari orang tadi. Bahkan mereka termasuk orang-orang yang ampun maaf kita sebut mereka tokoh masyarakat yang baik, yang banyak jasanya pada kampung, banyaknya jasanya kepada orang lain dan terkenal baiknya. Kita sebut namanya fulan, misal Muhammad, ya, jangan Muhammad, kalau Muhammad Nabi Muhammad nantinya. Cecep misal. Ya, Pak Haji Cecep tuh baik benar. Ada orang menyampaikan Cecep alaihi salatu wassalam wajahnya. Ketinggian itu. Tapi apa hukumnya mengatakan hal seperti itu? Makruh. Kenapa? Karena ada tanda-tanda kebaikan yang dia lakukan. Dengan catatan tanda-tanda kebaikan, bukan cuman kebaikan yang ujahnya. Bukan kata orang katanya beliau itu baik, katanya beliau enggak. Kita langsung melihat kebaikan dia itu. Jasanya ada, bentuk masjid ini beliau yang mengarsiteki. Bukan saja masjid ini jadi karena arsitek dia, duitnya dari dia. Nah, itu kelihatan kebaikannya. Kemudian kita katakan nama beliau Cecep alaihi salatu wassalam, maka hukumnya makruh. Karena ada kebaikan yang dia lakukan. Dan itu berefek dan berdampak kepada masyarakat pada umumnya. Cuman akan jadi haram ketika manusia yang pada umumnya tidak ada sama sekali kontribusi dalam kehidupan, kita sebutkan alaihi salatu wassalam. Misalnya ampun maaf, ada orang datang ke rumah kita, ada orang datang ke kampung kita.
Masjid Baitul Maqdis ini anggapannya kampung aja. Nggak ada sama sekali kenal sama beliau, tiba-tiba mati. Dem. Lalu ada mengatakan orang tuh fulan baru datang ke Masjid Baitul Maqdis meninggal dunia sidin alaihi salatu wassalam. Itu bisa dikategorikan haram ketika kita tidak mengetahui apa kontribusi dia dalam kehidupan. Tapi kalau yang pertama itu kan ada kontribusinya tuh. Bagus dia, baik dia. Ittiba'ilin nabinya luar biasa, sodakohnya luar biasa, senyumnya, tabassamnya luar biasa, mengaji kitab luar biasa, hadir majelis taklim luar biasa. Alaihi salatu wassalam kita pakai kepada mereka, itu hukumnya makruh. Bahkan istiqlalan berniat untuk mengagungkan mereka bisa jadi haram. Karena alaihi salatu wassalam itu hanya kepada dua makhluk ini. Nabi, Rasul, atau malaikat. Makanya nanti ketika ada disebutkan dalam sirah-sirah tarikh kisah daripada perjalanan Nabi Muhammad itu biasanya disambahi malaikat Jibril alaihi salatu wassalam atau alaihi salam. Itu karena kepada Nabi, kepada malaikat. Kepada Nabi Dawud alaihi salam, kepada Nabi Ismail alaihi salam, kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Mau ditambahi alaihi as-salatu wassalam tidak apa-apa. Cuma nanti jangan cecep alaihi salam. Jailani alaihi salam. Lah. Kalau dari dua makhluk itu boleh. Di selain itu hukumnya dua khilafnya. Entah itu makruh, entah itu haram. Haram yang seperti kita sebutkan tadi. Kita tidak tahu kontribusi dia di dalam kehidupan kita. Baik. Dan Nabi pun pernah mengatakan kepada sahabatnya dengan kalimat sholawat. Jadi disebutkan wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Muhammad pernah berkata seperti ini kepada para sahabat, termasuk sahabat ini, bukan kepada sahabat pada umumnya ya. Cuman satu sahabat ini saja. Wallahu alam, kalau di beberapa riwayat dinyatakan Nabi pernah menyebutkan hal serupa kepada beberapa sahabat. Cuman di dalam kitab ini disebutkan satu sahabat saja yang pernah Nabi itu mengucapkan sholawat kepada dia. Apa tuh? Yes. Masya Allah. Mudah-mudahan barokah jualan sidin. Coba kah didoakan hilang kah suaranya? Ada apa? Mudahan berpelaris. Amin ya rabbal. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Ini Nabi yang mengatakan ini. Di dalam akhrajal Bazari fil musnadih. Yang kedua, akhrajul Bukhari wa Muslim. Dalam kitab Bukhari dan Muslim, di dalam kitab Bukhari itu hal nomor 1497. 1497 itu disebutkan hadis ini. Nabi mengatakan Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Aufa ini ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abil Aufa atau Abi Aufa. Itu sahabat Nabi. Nabi mengatakan sholawat kepada dia. Kok bisa Nabi mengatakan sholawat? Iya, nanti sholawat itu derajatnya ada 3 kalau nggak salah. Kalau ada derajat Allah bersalawat kepada Nabi, nanti ada Nabi malaikat bersalawat kepada Nabi, atau manusia bersalawat kepada Nabi. Ada juga Nabi bersalawat kepada manusia yang memang diinginkan Nabi mendapatkan syafaat dan rahmatnya. Nah, termasuk Aufa ini. Termasuk Abi Aufa ini. Abi Aufa ini Nabi mengatakan Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Fahuwa min khasaisihi. Nah, ini yang perlu digaris bawahi. Bukan berarti Nabi itu memperbolehkan ada orang yang dicintai, yang disenangi dan punya kontribusi dalam kehidupan yang baik itu diberikan semuanya alaihi salatu wassalam atau as-salatu. Jadi contohnya tadi yang cecep tadi, nah cecep itu baik segala macam, kemudian kita berikan alaihi salatu wassalam ala cecep misalnya. Nah, cecep itu kelihatan baik, kelihatan sekali kontribusinya dalam kehidupan. Cuman hukum seperti itu kalau diberikan selain dari dua makhluk ini, Rasul, Nabi, dan malaikat, maka hukumnya apa? Makruh. Kalau misalnya bertentangan, apalagi mucil orangnya, misal jahat, mucil, kada baik, berkelakuan di dalam kampung dan lain sebagainya, ya kita sebut alaihi salatu wassalam, haram hukumnya. Berarti kita memaknai orang tersebut akan dirahmati oleh Allah padahal perbuatannya di atas dunia kebalikan ya. Nah, maka Nabi mengatakan juga ini
Allahumma sholli ala ali Abi Aufa, ini fahuwa min khasaisihi. Ini kekhususannya Nabi Muhammad yang menginginkan salawat itu kepada Abi Aufa. Tidak ke semuanya. Lianna sholata haqquhu, karena salawat itu haknya Nabi. Salawat Allahumma sholli ala Muhammad itu haknya Nabi. Haknya Nabi pun itu adalah haknya beliau Nabi Muhammad untuk memberikan salawat itu kepada orang lain. Yang diinginkan Nabi, bukan diinginkan oleh kita loh ya, diinginkan oleh Nabi. Maka orang-orang yang setelah dari sepeninggalan Nabi tidak ada keberhakan untuk mereka mendapatkan gelar as-salatu wassalamu, illa kecuali orang-orang yang dikhususkan itu tadi. Kenapa? Karena Nabi yang mengkhususkan mereka. Nabi seorang, Nabi sendiri yang menginginkan mereka mendapatkan as-salatu, yaitu keberkahan atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makna salawat Nabi kepada makhluk atau kepada sahabatnya itu makna doa. Makna doa. Nabi mendoakan kepada mereka. As-salatu ala Abil Aufa. Allah Nabi Muhammad mendoakan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah keluarga-keluarganya Abi Aufa. Begitu. Nah, jangan tapi makna doa itu kita berikan kepada orang lain. Nah, Cecep alaihi salatu wassalam. Didin alaihi salatu wassalam. Jangan, makruh. Itu dikecualikan. Kecuali kalau pian hendak doakan yang lain, tafadhal dengan bahasa dan konteks selain alaihi as-salatu wassalamu. Baik. Falahu an yakhassa biha man syaa, karena sesungguhnya salawat itu kekhususan Nabi dan Nabi berhak memberikannya kepada siapapun. Wa mithluhu fi dzalikal baqil an anbiya alaihi missalatu wassalam. Nah, ini berhak juga kepada sisanya para nabi. Maksudnya nabi selain Nabi Muhammad itu berhak mendapatkan daripada as-salatu wassalam itu. Jadi jangan lupa pian ketika menyebut Nabi Adam alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam. Makanya ketika pian mendengar imam khatib, sudah khatib imam pulang, atau khatib sendiri imam ketika membaca surah apa itu, sabbih isma rabbikal a'la, suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, jawab alaihima salam, atas mereka berdua Nabi Ibrahim Nabi Musa salam kepada mereka. Ya, kalau kada membaca kada apa juga, kalau kada hafal jangan dibaca. Kalau tepulat palit taulah pian ngawur, suhufi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam, alaihi salam, kada apa-apa, alaihi wassalam itu ada mudhad dhamirnya, itu kembali kepada dua orang itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kalau kada hafal kada usah. Suhufi Ibrahim wa Musa batal. Kenapa? Karena kalimat yang tidak disengaja kemudian keluar dan itu berbata-bata dan terus menerus lebih dari dua huruf yang diampuni dalam syariat, maka batal salatnya. Apalagi imam yang membaca itu, jangan sampai suhufi Ibrahim wa Musa batal sudah. Imam batal, makmum batal. Jadi kayak apa? Salat diulangi. Khatibnya kayak apa? Ada pendapat mengatakan diulang khatibnya, diulang mimbarnya tadi, bacaannya tadi, kemudian sholat lagi. Ada yang mengatakan karena khutbahnya tadi sudah berlalu, sudah didapati rukun-rukunnya, tinggal dilanjut sholatnya. Yang mu'tamad lanjut sholat tadi, batal lanjutakan. Bukan lanjutakan sholat tadi, batal dahulu baru takbir lagi, takbir lagi. Tayyib. Nah, ini fadilah aja untuk kita supaya kita mengetahui alaihi salatu wassalam itu yang berhak mendapatkan gelar tersebut cuma dua. Siapa? Nabi, Rasul, dan para malaikat. Selain itu tidak disarankan. Walaupun nanti hukumnya ada dua tadilah, makruh atau haram. Makruh kepada orang yang jelas dia adalah orang baik. Kemudian haram ketika memberikan gelar tersebut kepada orang yang masih majhul, kita tidak ketahui kontribusinya di atas dunia. Tayyib, wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kitab Al-Jawahirul Lu'liyah, syarah daripada kitab Arba'in Nawawi. Ruwiyatu hadis man hafidha ala ummati arba'ina haditha. Ini menjelaskan, disclaimer dulu, kita rangkumkan dulu sebelum kita bahas ini.
Ini hadis dalam beberapa sanad dan di beberapa kitab dijelaskan bahwasanya ittifaqul alfadz. Ittifaqul ahlul alfadz diberitakan kepada orang-orang yang sudah hafal beberapa hadis, yang mereka bukan hanya hafal 10, 20, 30, yang hafal beribu-ribu sampai jutaan hadis. Mereka memberikan satu argumen tentang hadis ini. Mereka mengatakan ittifaqul haffaz, ittifaqul huffadhu ala annahu haditsun dhaifun. Ini hadis yang ingin kita sampaikan derajatnya dhaif, derajatnya lemah. Cuman Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu di dalam kitabnya yang berjudul Al-Adhkar itu disebutkan hadis dhaif itu diperbolehkan diamalkan dengan satu syarat, yaitu cuman fadhailul amal. Untuk mengamalkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan syariat, entah itu halal atau mengisbatkan suatu hukum atau memfatwakan hukum. Boleh hadis dhaif diamalkan untuk cuman mengamalkan dan mendapatkan kefadilahan saja. Contoh. Ini kan hadisnya siapa orang yang menghafal 40 hadis maka dia akan masuk surga misal. Dari pintu manapun itu bisa kita lakukan dengan catatan hafalkan 40 hadis. Bukan berarti 40 hadis ini menjadikan kita itu orang yang ahli fatwa. Nanti ketika sudah hafal hadis, oh ini hukumnya haram, ini hukumnya ini. Kita tidak ada tidak ada hak untuk itu. Bahkan memberikan isbat hukum, menentukan hukum kita belum bisa. Kenapa? Ini cuman untuk pengaman diri sendiri. Fadhailul amal itu untuk mengamankan diri kita sendiri dengan amal-amal itu tadi. Nah, bukan berarti nanti walaupun ini dhaif tidak boleh diamalkan, boleh. Karena nanti akan ada dalil yang lain, ada segi hukum lain dalam menjaga 40 hadis ini. Ada fadilah yang lain. Walaupun ini dhaif, cuma nanti akan terperinci dengan sendirinya dengan hukum-hukum yang lain. Nanti kita akan sebutkan dan kita akan jabarkan. Tapi sepakat ahli hadis, orang-orang yang hafal dengan beribu-ribu hadis tadi, mereka mengatakan ala annahu haditsun dhaifun. Ini hadis adalah hadis yang lemah. Tidak bisa dipakai untuk hujjah, bahkan tidak bisa dipakai untuk isbatul hukum, mengambil hukum wajib, haram, halal, ini tidak disarankan. Wa in kathurat turuquhu, walaupun yang nanti kita akan sebutkan jalurnya, sanad keilmuan, sanad dari hadis ini banyak yang merawikan, tidak akan menjadi derajat sahih karena hadis ini sudah dipatenkan oleh orang-orang yang mengetahui hukum ini tersebut. Yang menjelaskan nanti ada tujuh sanad. Nanti akan kita sebutkan satu per satu. Pian hitung sendiri aja. Pian hitung sendiri entah 7 atau 8 nanti insya Allah. Walaupun jalurnya banyak dari an Jabir, an Abu Darda, an Umar, an Abbas, an Malik, itu banyak tuh cabangnya, perawinya. Ini semua walaupun banyak tetap dikatakan hadis dhaif. Cuman tidak menafikan ini bebuhannya berdusta. Ini bebuhannya tidak relevan diambil pendapatnya, kemudian kita tinggalkan begitu saja pendapat-pendapat para sahabat dan pendapat ulama ini, tidak boleh. Karena yang kita lihat itu bukan hadisnya saja, tapi keadaan perawinya. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Ustadz siapa yang meriwayatkan? Dari mana pelajaran yang dia dapat? Sekolah di mana dia? Nah itu kan perlu kita rincikan itu. Nah sama perawi hadis juga kita lihat dari 5 dasar ini. Termasuk nanti dia ini laisa sudut, orangnya tidak syad, tidak melampaui orang yang lebih pintar dari dia. Atau nanti punya dhobit. Perawi itu harus punya dhobit. Apa dhobit itu? Kecerdasan di rata-rata orang awam. Ingatannya tuh kuat dan teliti dalam suatu hal. Itu harus dimiliki dengan perawi itu. Kemudian perawinya sanadnya jelas dari bawah sampai ke atas, dari bawah sampai ke Nabi. An itu nanti dari siapa sampainya kepada Nabi. Tidak terputus dan tidak ada dalam perawi itu salah satunya apa? Syudzuz atau
apa bahasa kita telah lemah hafalannya, atau bahkan ampun maaf ghairu thiqah, itu kada diterima. Contoh nih lah, ada 5 perawi, Ahmad Jailani, Umar, Uthman, Nabi Muhammad. Dari 5 perawi sampai ke Nabi Muhammad, ini 4 orang ini harus diteliti dulu. Dia ini orang yang thiqah kah? Orang ini terpercaya kah? Aman enggak hafalannya? Baik enggak peringainya? Bagus enggak akhlak dan ibadahnya? Ternyata itu masuk, semuanya masuk. Kemudian dilihat sanad dia belajar di mana bergurunya, di mana letak keilmuan yang dia dapat, itu harus diteliti. Kemudian setelah itu dilihat dobitnya kuat enggak, hafalannya kuat enggak. Dilihat beberapa kitab yang sudah dia bikin, semuanya hampir tamam, sempurna, tidak ada yang salah, bahkan referensinya disebutkan dan lain sebagainya, pintar, cerdas, luar biasa. Itu dapat sudah, sanadnya jelas, 5 sanad itu jelas. Nah ketika itu semuanya sudah terpenuhi, maka hadis tadi tidak dikatakan dhaif, bisa jadi sahih, bisa jadi hasan. Sahih itu di atasnya dhaif, hasan itu lebih bagus daripada sahih, dan bisa dipakai untuk fadhailul amal plus untuk istinbat, mengambil hukum dari hadis tersebut. Jadi kalau misalnya fadhailul amal, ndak boleh pian sebutkan, wah ada hadis dhaif kok boleh kok ngamalkan itu. Wah itu ndak bakal bahasa kita nggak bakal diambil hujahnya. Tapi kalau hadis sahih, hasan itu bisa diamalkan, bahkan diambil hukum dari hadis tersebut, dilihat berapa perawi yang disalatkan. Baik. Tapi pada intinya ini hadis dhaif, cuman bisa kita ambil hukum tersebut untuk amaliyah kita sendiri, atau untuk memperbaiki diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Apa amma ba'du ini artinya? Adapun setelahnya. Nah, amma ba'du ini banyak sekali pian akan temukan di beberapa kitab para ulama yang mutaqaddimin atau mutaakhirin, yang zaman awal atau zaman era-era kita sekarang. Mereka kalau menciptakan kitab, mengarang kitab, setelah alhamdulillah wassalatu ala rasulillah, doa nas'alullah al-afwa wal afiyah, minta keringanan, minta kesehatan dan lain sebagainya kepada Allah, baru nanti mereka akan meletakkan ini amma ba'du. Setelah kalimat yang sudah panjang itu, baru saya masuk ke dalam kalimat yang baru. Amma ba'du itu hadhihi kalimatun tadhkuru lil intiqali min naw'i minal kalami ila naw'i akhir minhu. Jadi tugas amma ba'du itu adalah pemisah antara kalimat pembuka dengan kalimat inti. Kan pembuka aja tuh, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu tuh pembukaan aja. Bahasa kita muqaddimah. Amma ba'du itu memisahkan kalimat setelahnya, masuk kalimat berikutnya. Setelah saya ucapkan itu, lalu saya mengatakan ini kitab membahas tentang fikih, ini kitab membahas tentang hadis. Nah, amma ba'du itu memisahkan antara kalimat muqaddimah, kalimat pendahulu, dengan kalimat inti. Itu tugasnya amma ba'du. Maka kalau kalian lihat di khutbah, apa khutbah itu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat, alhamdulillah, salawat, wasiatut taqwa. Kemudian sebelum wasiatut taqwa itu, amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah, atau amma ba'du faya ibadallah usikum dan lain-lain sebagainya. Amma ba'du itu memisahkan alhamdulillah dan wassalatu, sehingga derajat amma ba'du dalam Islam itu hukumnya sunnah. Amma ba'du tadi, loh kok bisa sunnah Ustaz? Nggak ada hukum, maksudnya nggak ada fadilahnya kan amma ba'du itu. Karena amma ba'du itu kalau dilihat artinya amma ba'du, amma adapun, ba'du setelahnya. Apa makna dalam amma ba'du tadi? Apa makna amma ba'du tadi? Kok bisa dikatakan sunnah? Nah, sunnahnya itu karena mengikuti Nabi. Bukan karena kalimatnya, karena mengikuti Nabi. Nabi pernah mengucapkan ini. Dan siapa pelopor pertama kali yang menyebutkan amma ba'du? Pelopor
pertama promotor pengucapan amma ba'du yaitu Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Nabi Dawud yang pertama kali menyebut amma ba'du itu. Lalu diikutilah dengan nabi-nabi yang lain sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du pemisah kalimat pengantar dengan kalimat inti. Sunnah hukumnya menyebutkan amma ba'du. Kalau misalnya khatib mimbar tidak menyebutkan amma ba'du boleh? Boleh. Tapi dapat enggak kesunahan? Tidak. Nanti ada dua kalimat amma ba'du itu, bisa amma ba'du, bisa wa ba'du. Bisa amma ba'du, bisa wa ba'du. Wa ba'du ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqullah misal, atau amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi, boleh. Amma ba'du itu diriwayatkan dari hadisnya Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khatabahum wa qala amma ba'du. Ini hadisnya. Hadisnya Nabi mengatakan dari Zaid bin Arqam, ketika Nabi berkhutbah, Nabi mengatakan kalimat setelah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dan segala macamnya, Nabi mengatakan amma ba'du faya ayyuhal muslimun, atau faya ayyuhan nas, atau faya ayyuhal ashabukum, dan lain-lain sebagainya. Amma ba'du hukumnya sunnah. Baik. Boleh pian pakai dalam dua keadaan. Amma ba'du sunnah, boleh pian pakai dalam dua keadaan. Apa dalam keadaan dua tersebut? Pertama, bil gutubi, dalam penulisan. Pian nulis, yalah, minta proposal dengan gubernur misal. Minta proposal, minta apapun. Tulis amma ba'du. Sunnah itu. Wajahnya Pak Gubernur, ini khotib kan apa ini? Pakai amma ba'du. Tidak ada masalah. Amma ba'du itu hukumnya sunnah. Kapan aja boleh dipakai dalam keadaan dua ini. Pertama, ketika menulis surat, menulis novel, menulis karangan, menulis buku Islamiyah, menulis cerpen dalam keadaan Islamiyah, boleh amma ba'du. Atau bahkan ampun maaf, kalau menulis tentang keumuman ilmu falak, ilmu pertanian, ilmu keikanan, bagus lagi amma ba'du bil barakatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti barakahnya Nabi. Nabi mengamalkan amma ba'du tadi. Dan yang kedua, wal khutubi, ketika pian bepander, ketika kita berucap atau ketika kita berbicara dengan orang. Tapi agak aneh kalau kita amalkan ini. Misal lagi datang kawan lo, alhamdulillah, Pak Haji, kayak apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah ulun baik juga. Mudahan pian sehat walafiat. Amma ba'du. Jadinya. Amma ba'du. Begini Pak Haji. Ada duit 100 kayak aja sih dia. Amma ba'dunya sunnah. Amma ba'dunya sunnah. Cuman kan agak ampun maaf aja kita agak aneh nih, formal banget ya kan. Kalau kita dengan orang yang kredibilitas dalam ilmu itu tinggi kan, biasanya mereka pakai bahasa intelek gitu kan. Nah, ini intelek Islamiahnya pakai amma ba'du tuh bagus juga. Halo Pak Haji, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Anak baik kayak alhamdulillah. Amma ba'du Pak Haji. Setelah yang saya ucapkan tadi, intinya ini. Adakah duit 100 Jasidin? Nah, ya kan intinya itu. Amma ba'du itu sebelumnya itu bahasa kita tuh apa? Bahasa basi aja. Bahasa basi. Amma ba'du itu menjelaskan, Pak Haji, ini intinya nih lah. Amma ba'du, adakah duit Jasidin? Nah, itu intinya berarti. Nah, pemisah antara kalimat bahasa basi dengan kalimat inti di amma ba'du tadi. Boleh pian pakai? Boleh. Boleh. Tapi asa aneh banget. Asa aneh. Tapi kata Bapak, sunnah juga. Sunnah dalam menulis kalimat atau dalam berucap. Dua kesunahan memakai daripada kalimat amma ba'du. Wa yastahabul ityanu biha, sunnah mendatangkan kalimat amma ba'du fi awwal kutubi wal khutubi. Ketika menulis karangan atau ketika berbicara. Iktidaan, mengikuti bihi kepadanya siapa? Sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wa asluhu atau wa asluha, dan pada aslinya amma ba'du itu, ampun maaf, ini ranah ilmu alat.
masuknya nanti ke ilmu nahwu sharaf. Kenapa jadi amma ba'du? Kenapa tidak amma ba'da atau amma ba'di atau amma ba'd? Mu'tamad, sebagian ulama mengatakan yang lebih sahih dan lebih bagus untuk diamalkan itu amma ba'du. Kenapa? Ada beberapa fasal pembahasan ini mengenai tentang ilmu nahwu sharaf. Amma ba'du, amma itu harfu syarat. Kalau di dalam ilmu nahwu sharaf, amma itu harfu syarat. Harfu syarat itu banyak, ada man nantinya. Ada inna, ma, innama, ya kan? Innamal a'malu binniyat. Kalau misalnya nggak mau pakai innama, bisa dijadikan imma, dicampur in dan ma dijadikan tasjid, imma, nunnya dihapus. Atau annama, bisa. Itu harfu syarat semua. Harfu syarat itu dituntut harus punya dua temannya. Apa temannya? Fi'lu syarat dan jawab syarat. Nah, di dalam kalimat amma ba'du ini tidak ada fi'il syarat. Fi'il syaratnya mahdzuf. Mahdzuf itu terhapuskan karena sebab kita ingin mengambil ringkas kalimat. Kalau itu semua disebutkan panjang amma ba'du tadi. Sehingga kalau ditafsilkan, diringkaskan, kalau nggak mau pakai amma ba'du, bisa dibaca amma ba'da. Bisa dibaca amma ba'da dengan catatan yang dihapus dihadirkan. Karena kan amma ba'da itu fi'ilnya, fi'il syaratnya dihapus, maka dijadikan amma ba'du karena tidak memenuhi syarat dalam penyebutan amma ba'da. Amma harfu syarat, ba'da atau ba'du itu dzaraf makan atau dzaraf zaman sesuai dengan mudhaf ilaihnya, sesuai dengan idhafahnya nanti. Nah, ini pian bingung bulan teguringan mulang ngena masalahnya. Nahwu sharaf ini, makanya ampun maaf ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, anak santri itu kada belajar masalah fikih aja. Kada belajar tentang halal haram, subhat, mubah dan lain sebagainya. Tidak masalah jual beli dan lain sebagainya. Untuk alat dia membaca kitab, kapan dibaca dhammah, kapan dibaca kasrah, fathah, sukun, itu pun ada hukumnya. Kada bisa menyambat sembarangan. Inna awwala misal. Inna awwala ma yuhasabu misal. Kada bisa inna awwala diganti inna awwalu, itu kada bisa. Kenapa? Inna itu harfun nawasib. Harfun nawasib setelahnya harus ada nasab, yang dibaca nasab, kalimat yang dibaca nasab. Makanya inna awwala. Kada bisa inna awwalu. Awwalu jadi apa? Makanya ampun maaf bapak ibu yang rahmati Allah, anak santri itu paling bagusnya mental pendidik. Kenapa? Mereka tidak hanya belajar baca tulis Arab, tidak hanya belajar fikih, haram, halal, subhat, batil, sahih dan sebagainya. Tidak hanya bagaimana menentukan hukum jual beli yang sah, yang bisa diterima dan bagaimana penyelesaiannya. Mereka juga belajar bagaimana mengetahui bahasa orang lain dengan kalimat yang sudah ada dalam nahwu sharaf. Plus tidak hanya itu, anak kita yang di pondok pesantren kan itu, mereka belajar berinteraksi dengan orang yang bukan orang kampungnya seorang. Bayangkan Ben, nah bujur juga habis sudah waktunya lo. Di pondok tuh pian belajar, kada cuman orang Bandung aja ketemu, orang Banjar ada, orang Madura ada, orang Sulawesi ada. Tuh bahasanya campur seberataan, dijadikan satu dalam satu kamar, bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan baik. Itu belajar dia bebuahnya untuk interaksi sosial yang baik. Itu belajarnya luar biasa. Maka dari itu jangan sia-siakan anak santri-santri kita. Kalau ada anak kita mungkin ampun maaf belum bisa belajar nyantren dan lain sebagainya, ya ajak untuk majelis ilmu supaya mereka mengetahui ilmu-ilmu agama, tidak terlalu jauh dalam menjelajahi dunia sampai cinta kepada dunia. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita pada malam hari ini. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita sebutkan apa saja perawi yang menyebutkan hadis ini dan apa saja fadilahnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat dalam ketaatan dan istiqamah dalam ibadah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah fid dunia wal akhirah. Anak cucu kita menjadi anak cucu keturunan yang soleh dan solehah, serta mudah-mudahan segala doa kita, keinginan kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ulun tutup wabillahi taufik wal hidayah wa radhiyallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal adzan.